Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Zulfadiaksa, NIM 20B10061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg, menjawab video. Yang pertama, soal yang pertama itu jelaskan profil kebencian 5W1H. Dari artinya sendiri, dari Wikipedia, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, ataupun fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kadang kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta dan persahabatan, tetapi banyak yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Kenapa ada rasa kebencian dari dalam diri kita? Menurut saya, kebencian datang karena adanya rasa iri dan penyakit-penyakit hati seperti sombong dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, dalam konteks agama, dari dalam agama saya sendiri, kebencian timbul akibat adanya pengaruh dari setan. Rasa benci timbul pada diri kita, biasanya muncul pada saat kita sedang terluka, marah, kecewa, dan gagal dalam suatu hal. Kebencian juga sering terjadi saat kita berinteraksi antar sama manusia. Rasa benci yang dimiliki oleh manusia sangatlah normal, dan itu merupakan suatu hal yang manusiawi, mengingat manusia tidak sempurna. Namun bukan berarti manusia membenci sesamanya. Yang kedua, kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Menurut saya sendiri, kebiasaan yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian yaitu kita harus selalu berpikir positif dan bersabar dalam menghadapi sebuah permasalahan ataupun tidak iri terhadap sesama manusia. Kalau dalam agama saya, kita harus senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan istighfar. Kemudian efek yang diakibatkan akibat dari kebencian yaitu dijauhi orang atau dimusuhi masyarakat dan penyesalan diri. Selanjutnya, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, dan cara agar tidak tertular virus kebencian. Menurut saya, cara manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, kita harus senantiasa memiliki aura positif terhadap satu sama lain, dan jika ada seseorang yang membenci kita tidak boleh membenci balik pada mereka. Kita harus senantiasa baik, dan selalu memberitahu jika kebencian itu merupakan sebuah hal yang buruk. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif? Menurut saya, setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Di era sekarang, jati diri atau karakteristik yang kita miliki akan sangat mempengaruhi di mana tempat kita berada. Lalu, apa itu jati diri yang baik dan solutif? Bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif? Menurut saya, jika kita sebagai manusia dihadapkan pada masalah-masalah besar ataupun masalah di kehidupan sehari-hari, kita harus mencari jalan keluarnya, bukan kita harus marah ataupun
menyalahkan orang lain. Kita harus berpikir positif dan mencari solusi yang terbaik terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Menurut saya, komunikasi yang mampu memelihara kehidupan merupakan komunikasi yang positif antar sesama manusia dengan kerendahan hati, kebaikan, dan kelemah lembutan, bukan dengan kebencian dan hal buruk lainnya. Setelah itu, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat mencari solusi atas permasalahan yang dia buat, bukan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri sendiri. Kita harus berpikir positif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut saya itu merupakan contoh manusia yang bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab adalah manusia yang mempunyai pikiran dangkal, berpengaruh buruk, serakah, seenaknya sendiri, dan tidak dapat menjaga amanah orang lain. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.